Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Okta Inggi Lestari, NPM 19140510112 dari kelas THPB. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang distribusi Poisson dan juga teorema Bayes. Yang pertama yaitu distribusi Poisson. Distribusi Poisson disebut juga distribusi peristiwa yang jarang terjadi. Ditemukan oleh S.D. Poisson pada tahun 1781 sampai 1841. Beliau adalah seorang ahli matematika bangsa Prancis. Distribusi Poisson termasuk distribusi teoritis yang memakai variabel random discrete. Distribusi Poisson adalah distribusi nilai-nilai bagi suatu variabel random X atau X discrete, yaitu banyaknya hasil percobaan yang terjadi dalam suatu interval waktu tertentu atau di suatu daerah tertentu. Adapun ciri-ciri dari distribusi Poisson yaitu yang pertama, banyaknya hasil percobaan yang terjadi dalam suatu interval waktu atau suatu daerah tertentu tidak bergantung pada banyaknya hasil percobaan yang terjadi pada interval waktu atau daerah lain yang terpisah. Yang kedua, yaitu probabilitas terjadinya hasil percobaan selama suatu interval waktu yang singkat atau dalam suatu daerah yang kecil, sebanding dengan panjang interval waktu atau besarnya daerah tersebut dan tidak bergantung pada banyaknya hasil percobaan yang terjadi di luar interval waktu atau daerah tersebut. Dan ciri yang ketiga yaitu probabilitas lebih dari satu hasil percobaan yang terjadi dalam interval waktu yang singkat atau dalam daerah yang kecil dapat diabaikan. Adapun rumus dari distribusi Poisson yaitu Px mu sama dengan E pangkat min mu dikali mu pangkat x per x faktorial, di mana E sama dengan 2,71828. Mu yaitu rata-rata keberhasilan dengan rumus N dikali P. X yaitu banyaknya unsur berhasil dalam sampel, N yaitu jumlah atau ukuran populasi, dan P adalah probabilitas kelas sukses. Masuk ke contoh soal. 200 penumpang telah memesan tiket untuk sebuah penerbangan luar negeri. Jika probabilitas penumpang yang telah mempunyai tiket tidak akan datang adalah 0,01, maka berapakah peluang ada 3 orang yang tidak datang? Jawabannya yaitu diketahui N sama dengan 200, P sama dengan 0,01, X sama dengan 3, mu yaitu rumusnya N dikali P sama dengan N-nya adalah 200 dan P-nya yaitu 0,1. Hasilnya adalah 2. P X atau mu sama dengan E pangkat min mu dikali mu pangkat X per X faktorial. Langsung saja dimasukkan angkanya. Seperti yang kita tahu bahwa E adalah 2,71828 pangkat min 2. Kenapa min 2? Karena rumusnya di sini adalah min mu. Mu-nya sudah diketahui yaitu 2, maka menjadi pangkat min 2 dikali 2 pangkat 3 sama dengan 0,1804 atau 18,04% per 3 faktorial. Yang kedua yaitu tentang teorema Bayes. Nama teorema Bayes diambil dari nama penemu teorema tersebut, yaitu Reverend Thomas Bayes pada tahun 1702 sampai 1761. Teorema Bayes digunakan untuk menghitung probabilitas terjadinya suatu peristiwa berdasarkan pengaruh yang didapat dari hasil observasi peristiwa sebelumnya. Teorema Bayes menyempurnakan teorema probabilitas bersyarat yang hanya dibatasi oleh 2 buah kejadian sehingga dapat diperluas untuk N buah kejadian. Dikembangkan secara luas dalam statistika inferensia atau induktif.
Rumus dari teorema Bayes yaitu secara umum dinyatakan sebagai berikut. Peluang B terhadap A sama dengan peluang B terhadap A dikali peluang A per peluang B. Langsung masuk ke contoh soal. Yaitu, sebuah warnet biasanya membutuhkan koneksi internet yang cukup agar semua aktivitas pelanggannya terjamin dari adanya pemutusan aliran paket data internet. Terdapat dua sumber layanan data internet atau ISP yang digunakan, yaitu ISPA dan ISPB untuk backup. Bila koneksi internet ISPA padam, maka secara otomatis ISPB akan aktif dan memberikan aliran data untuk seluruh PC klien. Masalah yang selama ini mengganggu adalah ketidakstabilan koneksi internet baik dari ISPA maupun ISPB yang akan mengganggu kenyamanan pelanggan. Selama beberapa tahun terakhir, diketahui bahwa probabilitas terjadinya koneksi internet mati adalah 0,1. Dengan kata lain, peluang bahwa warnet itu menggunakan ISPA adalah 0,9 dan peluang menggunakan ISPB adalah 0,1. Peluang terjadi ketidakstabilan pada koneksi ISPA maupun ISPB masing-masing 0,2 dan 0,3. Pertanyaannya yaitu yang pertama, berapa peluang terjadi ketidakstabilan koneksi internet yaitu secara keseluruhan baik dengan ISPA maupun ISPB. Pertanyaan yang kedua yaitu, bila suatu saat diketahui terjadi ketidakstabilan koneksi internet, maka berapakah probabilitas saat itu koneksi internet berasal dari ISPB? Peluang terjadi ketidakstabilan koneksi internet diketahui peluang B1 sama dengan 0,9, peluang B2 sama dengan 0,1, peluang A terhadap B1 sama dengan 0,2, peluang A terhadap B2 sama dengan 0,3, B1 yaitu peristiwa ISPA digunakan, B2 yaitu peristiwa ISPB digunakan, A adalah peristiwa terjadinya ketidakstabilan koneksi internet. Maka dapat dijawab dengan peluang A sama dengan peluang B1 dikali peluang A terhadap B1 ditambah peluang B2 dikali peluang A terhadap B2. Yaitu tinggal dimasukkan angkanya yaitu 0,9 dikali 0,2 ditambah 0,2 dikali 0,3. Hasilnya yaitu 0,21. Peluang terjadi ketidakstabilan koneksi internet jika koneksi internet berasal dari ISPB diketahui bahwa peluang B1 sama dengan 0,9, peluang B2 sama dengan 0,1, peluang A terhadap B1 sama dengan 0,2, peluang A terhadap B2 sama dengan 0,3, dengan B1 yaitu peristiwa ISPA digunakan, B2 yaitu peristiwa ISPB digunakan, dengan A adalah peristiwa terjadinya ketidakstabilan koneksi internet. Maka dengan menggunakan rumus probabilitas bersyarat diperoleh peluang B2 terhadap A sama dengan peluang B2 irisan A dibagi peluang A, sama dengan peluang B2 dikali peluang A terhadap B2 dibagi peluang A, sama dengan 0,03 dibagi 0,21 hasilnya 0,43. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.